Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi ke channel YouTube saya, Laila Islamiyah. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan hasil UKK yang sudah saya buat kemarin tanggal 5 April. Itu mulai UKK-nya dan berakhir tanggal 7 April. Di sini soal UKK-nya adalah aplikasi pengelolaan laundry, di mana saya akan menjelaskan dan menunjukkan hasil yang sudah saya buat. Itu di sini pertama-tama judul tugasnya ini aplikasi pengelolaan laundry. Nah, di sini ada admin, kasir, dan owner. Admin ini bisa mengakses semua yang di sini dari login, logout, registrasi pelanggan, terus form master kayak outlet, member, user, paket gitu. Terus ini juga ada paket, pengguna juga entry transaksi, generate laporan. Nah, sedangkan kasir hanya bisa login, logout, registrasi pelanggan, transaksi, dan melihat laporan. Dan untuk owner bisa login, logout, dan melihat laporan saja. Nah, langsung aja nih kita ke Visual Studio-nya. Nah, di sini ini form-form yang sudah saya buat nih. Nah, di dalam kita membuat aplikasi pasti tidak lupa dengan database-nya. Nah, ini dia. Di dalam database itu ada kolom transaksi detail, terus ada transaksi, outlet, member, user, dan paket. Nah, ini dia relasi database-nya. Nah, terus kita ke sini aja, kita langsung running aja ya, kita start. Kita mulai login dengan admin dulu. Nama username saya admin, passwordnya kita login. Nah, ini dia. Ini ada form outlet, member, paket, user, order, proses, dan laporan. Ini di menu-menunya ini ada 7 form. Nah, terus di pengaturan ada server, system, about. Dan di operasinya ada ganti password, logout, dan keluar. Nah, kita cobain satu-satu. Kita ke outlet dulu. Ini saya login sebagai admin. Jadi admin itu bisa mengakses semuanya gitu. Nah, ini outletnya misalkan namanya apa ya? Misalkan saya isikan Banjar Laundry. Nah, alamatnya misalkan Tanjung, terus nomor teleponnya misalkan segini. Oke, kita simpan. Tuh, data berhasil disimpan. Ini dia itu ID ke-7, ID outletnya 7. Terus nama outletnya kan tadi yang kita masukkan itu adalah Banjar Laundry, dan alamatnya Tanjung, nomor teleponnya segini. Oke. Lanjut kita ke ini tombol refresh, ubah, hapus, tutupnya udah berfungsi semua. Maaf, ini apa? Kita close aja. Nah, close. Lanjut kita ke member. Member, misalkan nama membernya itu terserah kalian. Saya masukkan di sini nama member, alamat, dan jenis kelamin misal laki-laki, dan nomor telepon. Nah, kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Tuh. Ini dia ID membernya, ID ke-8, terus nama membernya tadi kan ini, dan alamatnya ini,
jenis kelamin, dan nomor teleponnya. Kita lanjut ke paket. Di sini outlet yang udah kita masukkan di form outlet tadi. Nih, misalkan saya pilih laundry kinclong aja deh. Terus jenisnya yang kita mau laundry itu apa gitu. Misalkan saya pilih lainnya aja. Terus nama paketnya baju kaos gitu. Dan harganya misalkan 5.000. Nah, persen diskonnya kalian bisa taruhin dan bisa juga enggak ya. Saya mau taruhin 2% aja. Oke, kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Ini dia yang kita masukkan tadi, ID paketnya 7, jenisnya itu kan tadi lainnya, nama paket baju kaos, dan harganya 5.000, persen diskonnya 2, ID outletnya 3, gitu. Terus nama outletnya laundry kinclong. Lanjut kita ke form user. Nah, di dalam form user ini saya sudah membuat ada admin, kasir, owner. Di sini saya mau membuat sebagai kasir lagi dah. Misalkan namanya itu ini username-nya misalkan kasir ya, biar nggak bingung gitu. Kasir, terus passwordnya kasir, terus outletnya itu yang dia jadi kasir di mana. Kita pilih laundry kinclong aja lagi ya. Role-nya itu sebagai admin, kasir, atau owner. Saya pilih jadi kasir. Nah, kalau udah gini, kalau udah datanya udah lengkap kita isi, baru kita simpan. Gitu. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, ini dia. ID usernya 12, nama user Rizky, username kasir, ID outlet 3, terus nama outletnya laundry kinclong, dan role-nya sebagai kasir. Lanjut kita ke form order. Nah, di sini ada pilih paket. Misalkan paketnya itu saya mau boneka. Terus keterangannya misalkan kalian bisa kosongin, bisa kalian isi juga. Misalkan saya mau ambil hari Minggu aja, tuh. Diambil hari Minggu. Oke, kriterianya ini jumlah boneka yang akan kita laundry gitu. Misalkan jumlahnya 6 deh. Nah, baru kita tambah. Itu ID paketnya 4, nama paketnya itu boneka, dan jumlahnya 6, harga 7.000 yang udah kita masukkan di paket ini. Terus persen diskonnya 420 rupiah. Nah, ini total harganya ini ngambil dari harganya kan 7.000. 7.000 dikali 6 jadi 42.000 rupiah, dan diskonnya itu 420 rupiah. Nah, 42.000 rupiah tadi hasil kalian yang 7.000 kali 6 itu dikurangin diskonnya jadi 41.580.000 gitu. Dan ini kita bisa pilih membernya, misalkan kita sudah punya member di outlet yang tempat kita nge-laundry gitu. Kalau nggak ada nama kita di sini, kalian bisa klik member baru dan menambahkan member di sini gitu, bisa. Nah, ini kita tutup aja. Ini saya sudah punya membernya nih, saya pakai yang ini aja tuh. Dan di sini tuh ada waktu pengerjaan. Waktu pengerjaannya misalkan 3 hari. Terus biaya tambahannya misalkan 3.000 gitu. Nah, lalu kita simpan nih. Nah, transaksi order berhasil. Oke.
Nah, dia akan muncul langsung ke cetak nota order. Ini tadi kan yang udah kita masukkan boneka sebanyak 6 dan harga satu boneka itu 7.000. Nah, ini dia subtotalnya itu. Total bayarnya berarti 49. Oke, kita tutup dulu. Kita lanjut ke form proses. Nah, di dalam form proses ini ada statusnya baru, proses, dan selesai. Misalkan kita tuh udah ngelondri dan kita tuh ngelondrinya baru, proses, atau udah selesai. Kalau udah tahapan selesai, kita tinggal pembayaran doang gitu. Nah, di baru ini statusnya baru semua ya. Ini saya coba pilih ID transaksi yang ke-18. Saya akan melanjutkan ke tahapan proses. Gitu. Yakin lanjutkan ke tahapan proses? Oke, yes. Tuh, tahapan proses berhasil. Oke. Nah, lanjut kita ke status proses tadi. Ingat ya, yang tadi itu ID 18. ID transaksinya 18. Nah, ini dia. ID transaksi 18 sudah muncul di tahapan proses. Setelah tahapan proses, saya akan melanjutkan ke tahapan selesai. Tuh. Ini tahapan proses dulu ya, lupa. Ini kita klik ID transaksi 18, kita klik button selesai. Yakin lanjutkan ke tahapan selesai? Yes. Tuh, dia akan tahapan selesai. Oke. Kita lanjut ke status selesainya. Tuh, ini ID transaksinya 18 yang kita masukkan tadi itu. Nah, kalau udah statusnya selesai, kita langsung ke pembayaran. Tuh, yakin lanjut ke tahapan pembayaran? Yes. Tahapan pembayaran berhasil. Oke. Tuh, ini dia. Ya, kayak gini. Kalian bisa cetak juga kalau punya mesin print gitu. Yang kayak di kasir-kasir supermarket gitu ini. Ya, saya nggak punya mesin print, jadi saya cancel aja. Ini saya tutup. Oke. Nah, selanjutnya kalau udah form proses, kita lanjut ke laporan. Nah, di laporan ini data yang saya masukkan tanggal 9, ini ya, tanggal 9 bulan 4 2021. Ini data baru ya, ini tanggal 9. Saya mau ubah ke tanggal 2. Saya refresh. Tuh, akan muncul data. Ini data dari tanggal 2 April sampai dengan tanggal 9 April. Tuh. Ini tanggal 2, 5, 7, dan 9. Itu nih, banyak. Dan total omsetnya itu Rp21.484. Nah, kita lihat, saya mau pilih ID transaksi yang ke-10. Kita lihat detail laporannya. Nah, nih ID detailnya 10, ID paket 2 gitu. Cetaknya bisa nggak ya? Nah, kalau kalian mau cetak juga bisa nih. Tuh. Langsung keluar kayak gitu. Kita tutup. Nah, ini dia selesai di menunya udah selesai di outlet, member, paket, user, order, proses, dan laporan. Selanjutnya ke pengaturan. Di pengaturan, ini kita tutup dulu. Tutup. Tutup ya. Tuh. Kita lanjut ke pengaturan. Di sini ada server. Tuh, hostnya localhost, username root, password kosong, nama database-nya aplikasi pengelolaan laundry. Ini tutup aja udah. Di sini sistemnya juga
Itu ini about to. Oke. Lanjut ke operasi. Nah, di operasi ini ada ganti password. Misalkan kalian mau ganti password, kalian misalkan kalau kalian lupa juga bisa ganti password. Yang lebih sulit mungkin gitu. Ini kita tutup. Terus ini ada logout. Terus no ya, no. Terus ini ada keluar juga, no. Kita logout dulu. Kita mau menjadi, tadi kan masuk sebagai admin. Sekarang saya mau masuk sebagai owner. Sini saya udah punya ya. Nah, kita login. Tuh. Owner itu bisa cuman ngelihat laporan saja. Bisa login, logout, dan melihat laporan. Tuh. Bisa juga ganti password gitu. Ya. Kita logout lagi. Kita login sebagai kasir sekarang. Oke. Nah, nih kasir itu bisa ngeliat member, order, proses, dan laporan. Itu. Tuh, nih bisa login, logout, dan keluar ya. Nah, udah mungkin cukup sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan juga jangan lupa selalu tetap di rumah untuk tidak meningkatkan penyebaran COVID-19. Tetap di rumah, stay di rumah, dan jaga 3M. Oke. Ya udah, saya akhiri aja videonya. Semoga bermanfaat dan kalian sukses selalu pastinya, pejuang UKK. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.